Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang kalimat efektif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atika Suryani dengan NIM 2021010015. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabarudin Lagagomak dengan NIM 2021010011. Perkenalkan, nama saya Yuli Postelolon Basa, NIM 2021010012. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Hadi Prayoga dengan NIM 202021010035. Halo, perkenalkan nama saya Tika Arianti dengan NIM 2021010018. Nama saya Joviranus Asong, NIM 2021010042. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Helena Tilminati dengan nomor NIM 2021010021. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Innocentius Ugarta Galmin, NIM 2017-010034. Jadi, apa itu kalimat efektif? Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti penting yang harus dimiliki kalimat atau subjek predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Ciri-ciri dari kalimat efektif: 1. Memakai diksi yang tepat. 2. Mempunyai unsur pokok, minimal, subjek, predikat. 3. Taat kepada aturan PUB yang berlaku. 4. Melakukan penekanan ide pokok. 5. Mengacu kepada penghayatan penggunaan kata. 6. Memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 7. Mewujudkan koherensi yang baik dan kompak. 8. Memperhatikan paralelisme. 9. Didasarkan pada pilihan kata yang baik. Ada berapa unsur-unsur kalimat efektif? Jadi, unsur kalimat efektif ada 4. Unsur yang pertama, subjek. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan tokoh, sosok, benda, atau sesuatu hal. Unsur yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana si subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri-ciri, atau jati diri subjek. Unsur yang ketiga, objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Unsur yang keempat, keterangan. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Keterangan biasanya menerangkan tempat atau waktu. Contoh, Andi sedang bermain bola di taman. Dalam kalimat tersebut, Andi sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai objek dan pelengkap, taman sebagai keterangan waktu. Jenis kalimat efektif. Kalimat argumentasi, contohnya, besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Yogyakarta. Lahan gambut harus kita jaga kelestariannya.
karena di sana sebagai tempat hidup banyak macam organisme. Kalimat dalam menyampaikan ide dan gagasan, contohnya, menurutku acaranya akan lebih tepat kita undur setelah sholat Jumat, agar para peserta laki-laki yang beragama Islam bisa ikut acara ini sampai selesai. Menurutku, acara kemah yang lebih seru jika diakhiri dengan pesta api unggun. Kalimat informal, contohnya, kami PT Maju Mundur mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan calon Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden RI tahun 2019-2014. Diharapkan pada calon pegawai untuk mengikuti ujian seleksi tertulis yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 di Gor Abang Progo. Diumumkan pada para siswa untuk membersihkan kelasnya masing-masing sampai pukul 11.30. Di sini ada 5 contoh, langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu, Andi membelikan pulsa adiknya. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Sedangkan kalimat yang efektif, Andi membeli pulsa untuk adiknya. Yang kedua, ia sedang menginventarisir perabot-perabot kantor. Itu kalimat yang tidak efektif. Sedangkan kalimat yang efektif, ia sedang menginventarisasi perabotan kantor. Yang itu merupakan kalimat yang efektif. Yang ketiga, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Itu merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Yang efektif, seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Yang keempat, pada bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Itu merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Sedangkan yang efektif, bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Yang kelima, yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Itu merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Sedangkan yang efektif, penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan, di mana kelogisan itu kalimat pasif dan aktifnya, kalimat aktif harus jelas. Subjeknya dan keterangannya harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjeknya tidak ganda, predikat tidak didahului kata yang. Contohnya itu, contoh kalimat yang tidak logisnya itu, Tiara menduduki juara pertama lomba pidato. Sedangkan kalimat yang logisnya itu, Tiara menjadi juara pertama lomba pidato. Jadi yang tidak logisnya itu kata menduduki. Yang kedua, keparalelan. Di mana keparalelan itu predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semua. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contohnya itu kalimat yang tidak efektif. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Jadi kalimat efektifnya, harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Kata kenaikan di kalimat yang tidak efektif diganti dengan dinaikkan. Yang ketiga, ketegasan, di mana unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contohnya itu, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Jadi, kata yang ditonjolkan diletak di awal kalimat yaitu seperti Presiden menegaskan. Yang kedua, membuat urutan yang logis. Misalnya, 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, dan lain-lain. Contohnya itu, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Jadi, yang berurutan yang logis yaitu remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Di mana
yang kita hindari dari kehematan tersebut yaitu menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada kalimat. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata, menghindarkan kesinonim kata dalam kalimat, atau menghindarkan kesamaan kata dalam sebuah kalimat. Jadi contohnya itu, contoh kalimat tidak hematnya, karena saya tidak diundang, saya tidak datang ke pesta itu. Nah, menjadi kalimat hemat, hilangkan kata saya karena tidak diundang, saya tidak datang ke pesta itu. Syarat kalimat efektif yang kelima, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Yang pertama, pemakaian kata harus tepat. Yang kedua, kata berpasangan harus sesuai. Ketiga, menghindari peniadaan preposisi. Yang keenam, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pertama, hindari penanggalan awalan. Yang kedua, hindari peluluhan bunyi C. Yang ketiga, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak lulu. Yang keempat, hindari pemakaian kata ambigu. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Yang pertama, kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Yang ketiga, di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Yang kedelapan, kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Itu kalimat tidak efektif. Yang berikut, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Itu adalah kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat turunan? Kalimat efektif turunan. Kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan afiks, akhiran sufiks, sisipan infiks, dan awalan akhiran konfiks. Imbuhan-imbuhan tersebut memberikan perubahan makna pada kata dasarnya. Ciri-ciri kalimat efektif turunan yaitu kalimatnya bersifat medial, pasif, negatif, tidak sempurna atau elips, berbentuk pertanyaan atau perintah, serta bentuknya bersusun atau majemuk. Jenis-jenis kalimat efektif turunan. Jenis yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu klausa. Contoh yang pertama, kami mahasiswa Indonesia. Contoh yang kedua, jawaban anak pintar itu sangat cocok. Contoh yang ketiga, mobil orang kaya itu ada 8. Jenis yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan 2 atau lebih kalimat tunggal. Jadi, dalam kalimat majemuk
terdapat lebih dari satu klausa. Contoh, seorang manajer harus mempunyai wawasan yang luas serta harus menjunjung tinggi etika profesi. Dalam kalimat tersebut, seorang manajer sebagai subjek mempunyai sebagai predikat 1, wawasan yang luas sebagai objek 1, harus menjunjung sebagai predikat 2, etika profesi sebagai objek 2. Aturan khusus kalimat turunan. Kalimat turunan adalah kalimat non-inti merupakan hasil proses dari transformasi kalimat inti. Sebuah kalimat inti dapat ditransformasikan menjadi kalimat transformasi atau kalimat luas dengan mengubah ciri-cirinya, tetapi dengan tetap mempertahankan kata pada subjek dan predikat sebagai intinya. Seperti 1. Ber plus kerja menjadi bekerja. Huruf R pada kalimat ber dihilangkan sehingga menjadi bekerja. 2. Ber plus ajar menjadi belajar. Pada kalimat ini kita dapat mengganti huruf R menjadi L pada kalimat ber sehingga kalimatnya menjadi belajar. 3. P plus perkosa menjadi pemerkosa. Huruf P lulu menjadi M sehingga menjadi pemerkosa. 4. P plus perhatian menjadi pemerhati. Huruf P lulu menjadi M sehingga kalimat menjadi pemerhati. Saya akan menjelaskan contoh kalimat efektif. Yang pertama, cangkul ditambah menjadi menyangkul. Contoh kalimat, Adi menyangkul tanah di perkarangan rumahnya. Contoh yang kedua, kabar ditambah i menjadi kabari. Contoh kabari ibumu jika sampai stasiun. Contoh yang ketiga, hitung ditambah hawalan di dan akhiran an. Contoh segi sikap dan perbuatan juga diperhitungkan dalam penilaian ini. Terima kasih.